Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saragi, Fakultas Hukum semester 2 non-reguler. Saya akan mereview ulang pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 hukum pidana yang diluseni oleh Profesor Dr. Heni Nureni SHMH dan diasisteni oleh Dr. M. Rendi Aryayandi SHMH. Yang pertemuan pertama hukum pidana atau stafreh merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara individu dan atau perseorangan dengan negara. Menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana materi terdiri dari perbuatan, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Fungsi hukum pidana mempunyai fungsi umum, yaitu mengatur hidup masyarakat, menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang bersifat lebih tajam dibanding dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya. Sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari KUHP. KUHP hasil dari terjemahan dari WVS-NI atau Westboek van Strafrecht Nederland Indië, mulai berlaku pada 1 Januari tahun 1918. Sumber berikutnya dari peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sumber yang ketiga, memori penjelasan KUHP. Yang keempat, hukum pidana adat atau hukum pidana tertulis. Pada masa kolonial Belanda, hukum pidana adat diatur dalam pasal 131 IS Junto, sedangkan pada saat ini diatur di Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Pengertian hukum pidana atau stafreh dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material atau hukum pidana objektif dan hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif. Hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan yang memuat atau larangan atau keharusan dan bagi siapa yang melanggarnya diancam dengan pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah keseluruhan peraturan yang memuat hak cara-cara negara untuk memberikan pemindanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana. Bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan atau hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1 ayat, yaitu pasal 1 sampai pasal 103. Bagian yang khusus mengatur perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya, dan diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488 tentang kejahatan.
Buku ketiga pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Menurut tempat atau locus delicti, yaitu daratan negara, perairan, laut, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HE, udara di atas wilayah negara, tindak pidana atau strafbaar atau delik. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal acts. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Pertanggungjawaban pidana terbagi dua, yaitu dualistis dan monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana mempunyai dua, unsur objektif dan unsur subjektif. Teknik cara merumuskan tindak pidana, yaitu hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297 dan pasal 184 KUHP. Hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281, pasal 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana hanyalah manusia untuk tindak pidana umum. Subjek tindak pidana yang kedua adalah manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana. Menurut KUHP, jenis-jenis tindak pidana adalah kejahatan, pelanggaran. Ada dua, kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan dan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 WVSNI berubah menjadi KUHP. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP. Alasan yang pertama adalah alasan politis. Alasan yang kedua adalah alasan sosiologis. Alasan yang ketiga alasan praktis. Alasan yang keempat adalah alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Ada cara kriminalisasi, ada cara dekriminalisasi, ada cara rekriminalisasi, dan keempat
ada cara depenalisasi, dan yang kelima dengan cara mitinggering. Metode pembaharuan KUHP memiliki 3 metode: evolusi atau evolusionis. Metode yang kedua kompromis. Metode yang ketiga global. Sebab akibat atau kausalitas atau kausality. Tujuan dari ajaran sebab akibat. Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Untuk tujuan dari ajaran sebab akibat yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Teori-teori ajaran sebab akibat. Ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi, sering juga disebut teori syarat mutlak. Ini berasal dari negara Jerman, dipelopori bernama von Buchori. Teori yang kedua, teori individualisasi. Teori ini ditokohi atau yang penganutnya adalah teori individualisasi ini adalah Biermeier dan Biding. Teori yang ketiga, teori generalisasi. Teori inilah melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante factum, yaitu sederetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk mendapat menimbulkan akibat yang sesuai. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Tujuan terhadap teori kausalitas. Teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori ini atau teori dari von Clausewitz ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang, kurang jelas, seperti kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Sekianlah yang bisa saya review dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Sekian dan terima kasih.